Polisi berhasil mengidentifikasi perempuan berbaju pramuka yang ditemukan di aliran tambak di Pemalang. Ia merupakan karyawan restoran Padang di dekat rumahnya. Diduga Rika adalah korban dan oleh pelaku sengaja dipakaikan seragam pramuka untuk mengelabui petugas. Cerita ini diawali ketika seorang warga yang hendak memberi pakan ikan bandeng di tambaknya. Kemudian ia dikejutkan dengan menemukan jasad wanita menggunakan seragam pramuka yang mengambang di aliran sungai. Hai guys, terima kasih telah klik video ini. Kali ini kita akan membahas kasus yang pernah menjadi misteri selama sebulan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 2023 lalu, yaitu tentang penemuan jasad wanita yang mengambang di sungai menggunakan seragam pramuka. Kasus ini menurut kami cukup unik untuk dibahas dan agak sedikit berbeda dari beberapa kejadian penghilangan nyawa lainnya yang telah kami upload. Dan seperti apakah kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Rika Indrieni, berusia 20 tahun, yang tinggal di Desa Bulak Palem, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ia merupakan anak kelima dari 6 orang bersaudara. Rika dikenal oleh kedua orang tuanya dan saudaranya. Ia adalah seorang wanita yang humoris dan sosok pekerja keras. Bagaimana tidak, semenjak ia lulus sekolah menengah atas, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah rumah makan Padang yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya. Semua itu Rita lakukan karena ia tidak ingin membebani kedua orang tuanya, di mana kedua orang tuanya yang saat itu masih membiayai kebutuhan sekolah adiknya. Setelah setahun Rika bekerja dengan wajah yang terbilang cukup cantik, begitu banyak laki-laki yang ingin berkenalan dengan dirinya. Namun saat itu Rika menolaknya karena ia masih ingin fokus pada pekerjaannya dan beberapa impiannya. Namun setelah memasuki 2 tahun ia bekerja, karena sering melihat beberapa rekan kerjanya yang memiliki pacar, menurut Rika serasa hidup mereka penuh warna. Hingga akhirnya Rika memutuskan untuk memilih pasangan di Facebook yang dapat memberikan motivasi dan semangat di setiap hari-harinya. Rika yang waktu itu sedang melihat beberapa profil laki-laki di Facebook yang menjadi kriterianya, tiba-tiba merasa suka kepada Akrom Muzaki. Hingga akhirnya Rika kemudian memutuskan untuk berkenalan dengan Akrom Muzaki. Tetapi sangat disayangkan, saat sebelum Rika berkenalan dengan Akrom, ternyata Akrom Muzaki telah memalsukan profil dan nama Facebooknya, dan itu tanpa sepengetahuan Rika. Akrom Muzaki ini saat itu berusia 26 tahun. Ia merupakan warga dusun Kedaung, Desa Sidorejo, Kecamatan Komal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setelah 15 hari mereka berdua berkenalan di medsos, karena Akrom yang selalu mengajak Rika untuk bertemu, hingga akhirnya tepatnya pada malam Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, Rika pun sepakat untuk bertemu Akrom Muzaki pada jam 9 malam di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Komal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, setelah ia pulang dari tempat kerjanya. Bukan hanya menggunakan wajah dan nama Facebook palsu, ternyata Akrom ini bukan berniat untuk bertemu Rika begitu saja. Dia justru ingin mencuri barang milik Rika dan memperkaos Rika di waktu itu. Saat kedua pasangan itu bertemu, kemudian Akrom membawa Rika ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Disinilah Akrom Muzaki mengakhiri hidup Rika setelah memperkaosnya, serta ia juga mencuri barang-barang berharga milik Rika, yaitu motor dan handphone. Saat kejadian, Rika ini sempat melakukan perlawanan, sembari ia berteriak meminta pertolongan. Namun dengan sigap, Akrom Muzaki menusuk Rika menggunakan pisau yang telah ia siapkan di rumah kosong itu sebelum bertemu dengan Rika. Tak lama kemudian setelah Akrom Muzaki yang telah memastikan Rika sudah tidak bernafas lagi, ia kemudian pergi mengambil sepasang baju pramuka yang entah dari mana ia dapatkan. Lalu kemudian ia memakaikan ke tubuh Rika secara lengkap. Setelah itu ia pun membungkus jasad Rika menggunakan sarung dan berencana untuk membuangnya.
Namun saat itu Akrom sempat kebingungan di mana ia harus membuang tubuh Rika. Hingga akhirnya ia memutuskan membuang jasad Rika di sungai dekat tambak ikan di Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum membuang jasad Rika ke sungai, AM mengikat tubuh Rika menggunakan batu besar dengan tujuan agar jasad Rika bisa tenggelam. Namun pada umumnya seperti yang kita ketahui bersama, kejahatan pasti akan terungkap. Hingga akhirnya tubuh Rika Indrieni ditemukan oleh seorang warga yang hendak memberi pakan ikan bandeng di tambaknya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Warga tersebut kemudian memberitahu warga lainnya bahwa dirinya menemukan seorang gadis yang terapung di sungai menggunakan pakaian pramuka, dan kemudian mereka pun melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib di desa itu. Karena satu-satunya petunjuk identitas korban saat itu hanya sebuah lambang sekolah SMA Negeri 1 Petarukan, polisi kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah SMA tersebut. Namun setelah berkoordinasi, pihak sekolah mengungkapkan bahwa tidak ada laporan dari orang tua siswa yang merasa anaknya hilang, melainkan seluruh siswa di sekolah itu masih lengkap, dan di desa itu juga tidak ada yang mengenali ciri-ciri korban. Saat itu kejadian ini begitu heboh di media sosial di desa itu. Kakak korban yang bernama Kusmiati ini sempat diberitahu oleh keluarganya melalui telepon bahwa adiknya yang bernama Rika sudah 2 hari tidak pulang di rumah. Kusmiati ini sempat melihat wajah korban dari video yang beredar tentang penemuan wanita berseragam pramuka yang ditemukan di sungai. Saat itu ia mengatakan dalam hatinya, "Wah, kok mirip ya sama wajah adik saya Rika. Tapi kan Rika sudah tidak sekolah. Dan adik saya tinggal 1 orang yang masih sekolah, itu pun laki-laki." 2 hari setelah ia melihat video itu, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2023, Kusmiati dengan rasa penasaran, apakah memang itu benar adik saya ya? Kan Rika sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Dengan rasa penasaran dan hati gelisah, kemudian ia datang ke Polres Pemalang untuk memastikan wajah korban itu, dan ternyata benar bahwa itu adalah adiknya yang bernama Rika. Mengetahui hal itu, Kusmiati sangat histeris, seolah masih tidak percaya bahwa korban itu adalah adik kandungnya. Dan dengan berat hati, ia kemudian mengabari keluarganya yang berada di Desa Bulak Palem, Kecamatan Seragi. Sembari ia meminta tolong kepada pihak polisi untuk memulangkan adiknya ke rumah. Singkat cerita, setelah 1 bulan polisi menyelidiki kasus ini, hingga akhirnya polisi menemukan identitas pelaku dari sidik jari dan DNA Akrom. Tidak butuh waktu lama setelah mengetahui itu, polisi kemudian berhasil menangkap Akrom Muzaki di dalam rumahnya. Sementara kendaraan dan handphone milik Rika masih dalam proses penyelidikan, di mana Akrom Muzaki menjual barang tersebut. Atas kejadian ini, Akrom Muzaki dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana pendapat kalian guys atas kejadian ini? Apakah ini sebanding dengan perbuatan Akrom Muzaki? Tulis di komentar. Oke guys, sekian kasus kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kasus ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati akan tindak kejahatan. Dan jika ada kasus yang menarik untuk dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.